Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini kita akan membahas tentang fistula enterocutaneus. Jadi untuk pendahuluan, apa itu fistula? Fistula ini adalah hubungan abnormal antara dua permukaan epitel, di mana salah satunya berasal dari organ berongga. Jadi dia ini hubungan yang abnormal. Abnormal di sini yang seharusnya tidak ada hubungan antara dua permukaan epitel tersebut, dimana untuk fistula ini dia terbagi dua menjadi ada fistula yang dikenal dengan fistula internal dan juga ada fistula eksternal. Nah, untuk fistula enterocutaneus yang akan kita bahas ini dia dikenal sebagai fistula eksternal karena dia menghubungkan antara organ berongga dengan kulit bagian luar. Nah, meskipun relatif jarang dibandingkan dekade-dekade yang lalu, fistula enterocutaneus ini masih merupakan salah satu kondisi paling menantang yang ditemui dalam praktik bedah disertai dengan morbiditas yang parah, bahkan sampai mortalitas. Nah, ini untuk gambaran lapisan dinding abdomen anatomi, di mana kalau terjadi fistula enterocutaneus, dia akan terjadi hubungan dari bagian dalam menembus semua lapisan sampai ke bagian kulit. Ini dibilang dengan adanya hubungan yang abnormal ke bagian luar. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa fistula itu ada yang eksternal dan internal. Untuk yang eksternal, seperti pada gambar ini, dia terbentuk saluran dari bagian dalam organ berongga, misalnya dari ileum, jejunum, ataupun dari kolon ke bagian luar, menembus sampai ke lapisan kulit. Nah, yang bisa kita lihat dari luar adalah seperti ini. Ini adalah saluran yang terlihat dari luar. Sedangkan untuk fistula internal dia antara dua organ berongga. Jadi misalnya pada gambar X-ray di sini ada dari duodenum ke kolon. Ini adalah fistulanya. Ini secara gambaran animasinya. Jadi dia ke dua organ berongga. Kalau misalnya dia menembus sampai ke kandung kemih misalnya, maka dapat ditemukan gejala pada pasien itu akan tercampur feses dengan urin saat pasien berkemih. Nah, untuk insidensi ini tidak diketahui secara pasti, tetapi dari semua fistula enterocutaneus ini 75-85% ini akibat komplikasi bedah akibat cedera usus, enterotomi yang tidak disengaja ataupun kebocoran anastomosis. Sedangkan 15-25% sisanya ini dapat terjadi spontan karena penyakit yang mendasari, terutama inflammatory bowel disease, divertikulitis, perforasi, keganasan maupun trauma. Nah, secara etiologi ada singkatan yang kita kenal untuk mengingat apa saja etiologi dari fistula enterocutaneus yang disingkat dengan FRANS. F-nya foreign body atau benda asing, kemudian R radiation atau radiasi, I inflamasi, E epithelialization, N neoplasma, D distal obstruction, dan S steroid. Jadi untuk foreign body atau benda asing ini biasanya ditemukan pasca bedah, di mana terjadi dua respon organik, yaitu respon fibrosa, aseptik, dan respon eksudatif pada awal periode pasca operasi. Nah, kalau pada gambar ini, benda asing yang tersisa ini adalah kasa ya, atau kapas yang biasanya dikenal dengan istilah Gossypiboma. Kemudian yang R ini adalah radiation atau radiasi, di mana ini akibat dari prosedur kemoterapi, di mana dapat menyebabkan melonggarnya sambungan antar sel dan terjadi translokasi bakteri, adanya perubahan mikrobiota usus, dan penekanan imunitas seluler. Ini adalah gambaran dari luar yang bisa kita lihat untuk fistulanya. Ini adalah fistula tract-nya dari bagian dalam. Ini juga fistula tract-nya. Nah, yang selanjutnya ada inflammation atau peradangan atau infeksi, di mana pada saat terjadi infeksi ini dapat terjadi dekontaminasi baik bakteri maupun endotoksin yang dapat selanjutnya meningkatkan
peningkatan sitokin proinflamasi yang berkepanjangan termasuk interleukin 1 dan TNF-alfa. Sehingga peningkatan sitokin ini dapat memperpanjang fase inflamasi dan mencegah luka memasuki fase remodeling. Jadi saat terjadi luka di sini itu lama sembuh, dimana makin lama dapat menyebabkan fistula ke bagian luar juga. Kemudian pergeseran keseimbangan protease dan perkembangan abses yang terlokalisasi. Kalau pada kasus pada gambar ini pada pasien yang mengalami diverticulum Merkel. Ini ada traktus fistulanya. Ini pada gambar pada gambaran di sini. Kemudian ada epithelialization atau epitelisasi saluran fistula, di mana ini sudah ada fistulanya terlebih dahulu, kemudian terjadi epitelisasi, di mana segala sesuatu yang menyebabkan adanya komunikasi potensial antara usus dan epidermis dapat menyebabkan berkembangnya fistula enterocutaneus. Nah, aliran cairan yang terus-menerus mengalir melalui sambungan ini akan menjaga salurannya tetap paten, jadi saluran fistulanya ini akan sulit untuk menutup sendiri dan akan memberikan waktu bagi jaringan epitel untuk bermigrasi ke dalam. Jadi dari luar sini dia akan bermigrasi ke dalam dan menutupi permukaan bagian dalam saluran, sehingga saluran ini yang sudah mengalami epitelisasi akan lebih paten. Dia akan menstabilkan potensi dari fistulanya. Dan yang selanjutnya ada neoplasma atau keganasan, di mana patofisiologi yang mendasari pembentukan fistula akibat neoplasma diduga disebabkan oleh perforasi lokal dengan presentasi yang tertunda menyebabkan perluasan lokoregional, sehingga terjadi invasi kulit yang menyebabkan terbentuknya fistula enterocutaneus. Jadi terjadi invasi sampai ke bagian kulit menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit dan akhirnya juga terjadi pembentukan fistul ya, menghubungkan bagian luar ke bagian dalam. Dan yang selanjutnya ada distal obstruction atau obstruksi distal, di mana peningkatan tekanan usus dapat menyebabkan keluarnya kantong yang pada akhirnya dapat mengalami epitelisasi dan berkomunikasi untuk menumbuhkan saluran abnormal. Nah, ini misalnya ada saluran. Terus di sini ada obstruksi. Ini bisa macam-macam jenis obstruksinya, yang jelas ada obstruksi di sini di bagian distal menyebabkan usus di bagian proksimal ini tekanannya akan meningkat, yang pada lama-kelamaan akan menyebabkan terbentuknya kantong. Di sini akan terbentuk kantong yang lama-kelamaan dapat bocor keluar. Ini bisa menembus sampai ke kulit, atau dia bisa juga ke usus bagian lainnya yang berdekatan, menyebabkan suatu sambungan yang dikenal lagi sebagai fistula. Baik itu fistula enterocutaneus sampai ke kulit ataupun fistul ke organ-organ di sekitarnya. Kemudian yang terakhir steroid, di mana kortikosteroid ini terbukti mengganggu semua langkah utama dalam proses penyembuhan luka. Jadi ini penggunaan steroid dalam jangka waktu lama pada pasien-pasien yang sudah memiliki faktor resiko untuk terjadinya fistula. Sehingga untuk patofisiologi dari fistula enterocutaneus itu diawali dengan berbagai etiologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Franz, yang selanjutnya akan menyebabkan kerusakan jaringan dinding usus sehingga terjadi hilangnya integritas dinding usus. Nah, saat sudah hilangnya integritas dinding usus, dia akan menyebabkan kebocoran dari isi usus sehingga isinya akan keluar, baik dia ke organ sekitar ataupun bisa menembus sampai ke daerah kulit, sehingga pembentukan abses dan erosi pada permukaan yang berdekatan dan pada akhirnya terbentuklah fistula. Baik, sekian dari yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.